Hai hai hai, hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Seperti yang dia katakan, Ito Yuihiko berkata lagi, yang pertama, selama kamu bisa membuatku membeli Kobayashi Pharmaceutical dengan penilaian 150 triliun, maka aku secara pribadi akan memberimu uang tunai 200 miliar. Keuntungan kedua, selama kamu membantuku mewujudkannya, aku tidak hanya akan memberimu 200 miliar dalam bentuk tunai, tetapi juga mengkonsolidasikan posisimu di Kobayashi Pharmaceutical. Aku bisa meyakinkanmu pada saat itu apakah Jiro akan kembali atau tidak. Kamu dapat duduk dengan teguh sebagai ketua Kobayashi Pharmaceutical. Meski keluarga Ito merupakan keluarga teratas di Jepang, bukan berarti Ito termasuk orang yang murah hati. Dia selalu ingin membeli saham di Kobayashi untuk mendapatkan keuntungan dari lini obatnya, dan dia selalu ingin menjaga harga saham serendah mungkin. Jika nilainya lebih dari 200 triliun, jika dia ingin menginvestasikan 30% saham, dia harus membayar setidaknya 200 miliar secara tunai. Namun, jika penilaian dapat dikurangi menjadi 150 triliun, yang juga merupakan 30% kepemilikan saham, ia hanya perlu membayar 450 miliar, yang dapat menghemat lebih dari 1-2 triliun. Ketika Kobayashi Masayoshi mendengar ini, yang pertama terlintas di benaknya adalah dia tidak ingin membuat lubang sebesar itu untuk Ito. Bagaimanapun, ini adalah perbedaan harga lebih dari 2 triliun, dan jumlahnya sangat besar. Namun, ketika dia berpikir bahwa dia dapat mengembalikan uang kepadanya secara pribadi dan memastikan bahwa dia akan duduk dengan kokoh sebagai presiden tanpa campur tangan apapun, dia secara samar-samar tergerak. Setelah memikirkannya, dia membuka mulutnya dan berkata, "Tuan Ito, karena kamu telah mengatakannya dengan baik, maka aku tidak akan menyembunyikannya denganmu. Jika Anda secara pribadi dapat mengembalikan 500 miliar kepadaku, maka Anda dapat memastikan bahwa saya duduk dengan kokoh dalam kepemimpinan. Lalu ketika saya ada pertemuan, saya akan mencoba yang terbaik untuk mempromosikan saham keluarga Ito di Kobayashi Pharmaceutical." Di ruang rapat Kobayashi Pharmaceutical, sekelompok besar anggota jaminan dari keluarga Kobayashi dan para eksekutif perusahaan semuanya duduk dalam kesulitan saat ini. Baru-baru ini, ada insiden di grup satu demi satu, membuat semua orang yang hadir sedikit gugup. Pertama, Presiden tua meninggal secara tragis karena diracun, dan kemudian tuan muda dicurigai membunuh ayah kandungnya dengan racun. Namun, kegugupan berubah menjadi gugup, dan semua orang masih penuh dengan harapan akan masa depan. Karena mereka belum pernah dapat berpartisipasi secara mendalam dalam pengoperasian Kobayashi Pharmaceuticals sebelumnya, apalagi campur tangan secara mendalam dan menikmati distribusi keuntungan dari Kobayashi Pharmaceuticals, mereka selalu hanya mendapat sedikit keuntungan kecil. Sekarang berbeda. Sekarang, Masayoshi telah menjadi penjabat presiden. Dia telah berjanji kepada semua orang bahwa dia akan melepaskan setidaknya 40% dari keuntungan Kobayashi Pharmaceutical. Jika bisa terwujud, setiap orang di ruangan itu akan memiliki pendapatan tahunan lebih dari 10 kali lipat. Saat ini, Masayoshi masuk ke ruang pertemuan dengan penuh momentum. Semua orang mengalihkan perhatian mereka padanya. Di mata semua orang, dia sekarang adalah dewa kekayaan bagi semua orang. Setelah memasuki pintu, Masayoshi langsung menuju kursi ruang konferensi, dan yang lainnya berdiri dengan hormat untuk memberikan penghormatan. Pada saat ini, tanpa mengetahui siapa orang itu, dia berkata dengan nada datar, "Selamat datang Presiden." Semua orang kembali sadar dan buru-buru berkata serempak, "Selamat datang Presiden." Lagi pula, tepuk tangan hangat juga terdengar. Masayoshi merasa sangat nyaman di dalam hatinya, dan berkata sambil tersenyum, "Jangan berteriak tentang gelar. Saya masih presiden sementara Kobayashi Pharmaceutical." Jika diteruskan, orang luar akan bergosip. Orang yang pertama kali menyanjung buru-buru berkata, "Presiden, dalam pikiran kami,
Anda adalah presiden resmi Kobayashi Pharmaceutical. Masayoshi tersenyum penuh kemenangan, dan kemudian memasang ekspresi yang adil dan menakjubkan, dan berkata dengan serius, "Saya pribadi berharap bahwa Tuan Jiro dapat kembali ke Kobayashi Pharmaceutical dan mengendalikan situasi keseluruhan Kobayashi Pharmaceutical secepat mungkin. Sebelum dia kembali, saya hanya duduk sementara di posisi ini untuk mengelola bisnis untuknya." Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada semua orang untuk duduk. Setelah semua orang duduk, dia berkata dengan serius, "Semua orang tahu bahwa Kobayashi Pharmaceutical dapat dikatakan memiliki masalah internal dan eksternal. Saya mendengar beberapa waktu lalu bahwa perusahaan Indonesia bernama BW Pharmaceutical telah meluncurkan obat powder. Obat ini dikatakan jauh lebih efektif daripada Koba powder kami. Tetapi karena kapasitas produksi perusahaan relatif terbatas, obat ini belum diekspor ke pasar kami." Salah satu dari mereka buru-buru berkata, "Tuanku, saya akan melaporkan ini kepada Anda. Menantu saya pergi ke Indonesia minggu lalu dan mendengar tentang obat ini, jadi dia membeli sekotak obat dengan harga lebih tinggi. Saya mencobanya kemarin. Setelah beberapa saat, saya harus mengatakan bahwa obat ini lebih dari sedikit lebih kuat dari Koba powder kita." Masayoshi berkata, "Jika ini masalahnya, maka BW Pharmaceutical kemungkinan besar akan menjadi musuh bebuyutan kita berikutnya." Setelah jeda, Masayoshi melanjutkan, "Selain itu, obat kita tidak seefektif itu. Jika ini terus berlanjut, output mereka akan terus meningkat, dan penjualan kita akan terus menurun. Jika Koba powder ada di pasar global, BW powder akan berkembang, maka pendapatan kita akan kehilangan sebagian besar." Ekspresi semua orang tercengang. Koba powder adalah produk unggulan dari Kobayashi Pharmaceutical, dan sebagian besar pendapatan serta keuntungannya didukung oleh obat ini. Jika benar-benar dikalahkan oleh BW powder, maka vitalitas Kobayashi Pharmaceutical akan terluka parah. Jadi seseorang bertanya kepada Masayoshi, "Presiden, kita tidak bisa begitu saja menunggu dan mati seperti ini. Apakah Anda punya solusi yang bagus?" Masayoshi berkata, "Ada juga cara untuk menghadapinya, yaitu, kita harus meningkatkan investasi dalam penelitian dan pengembangan obat, dan kita harus segera meningkatkan produk kita saat ini. Jika Koba powder kami dapat mengungguli BW dalam hal kemanjuran, pasar perut harus tetap menjadi milik kita." Terima kasih ya sobat semua. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya, agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.